Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang identifikasi bakteri. Kelompok kami tersusun dari Fairuz Labibah, Afnan Zuhdi, Vera Santika, Alia Anggraini, Aflah Rama, Munifah Syifa, dan saya sendiri Sultan. Outline yang akan kami bahas yaitu ada latar belakang, tujuan, hipotesis, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Latar belakang. Bakteri tidak dapat dideterminasi hanya berdasarkan sifat morfologinya, maka perlu diteliti sifat biokimia dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Ciri fisiologi ataupun biokimia merupakan kriteria yang amat penting di dalam identifikasi spesimen bakteri yang tidak dikenal karena secara morfologis biakan ataupun sel bakteri yang berbeda dapat tanpa serupa. Karakterisasi dan klasifikasi mikroorganisme berdasarkan reaksi enzimatik maupun biokimia. Dunia kehutanan, identifikasi bakteri dapat mengetahui karakterisasi bakteri, sehingga akan bermanfaat untuk memilah bakteri mana yang cocok untuk dimanfaatkan sebagai pemacu pertumbuhan tanaman hutan, meningkatkan kualitas dan daya hidup tanaman pada lahan marginal yang miskin unsur hara. Tujuan dari identifikasi bakteri ini pertama, menentukan kemampuan enzimatik ekstraseluler bakteri sampel berdasarkan hasil uji hidrolisis pati, lemak, kasein, dan gelatin. Kedua, menentukan kemampuan enzimatik intraseluler bakteri sampel berdasarkan hasil uji produksi indol, motilitas atau H2S, reaksi susu litmus, fermentasi karbohidrat, TSI, MRVP, sitrat Simmons, katalase, nitrat, dan urease. Ketiga, menentukan morfologi sel bakteri melalui pengamatan mikroskopis dengan pewarnaan gram dan pewarnaan endospora. Keempat, menentukan genus dan spesies bakteri uji berdasarkan identifikasi uji biokimia dan pengamatan mikroskopis. Hipotesis 1. Enzimatik ekstraseluler dengan uji hidrolisis, pati warna jernih pada daerah sekitar dengan enzim amilase, lemak warna menjadi kehijauan dengan enzim lipase, kasein warna bening di sekitar isolat bakteri dengan enzim protease, gelatin melakukan pencairan dengan gelatin dengan ekoenzim gelatinase menjadi asam amino. 2. Enzimatik intraseluler dengan uji indol berwarna merah seperti lapisan cincin dilapisi biakan bakteri, motilitas atau H2S berwarna putih seperti akad di sekitar inokulasi, susu litmus merubah warna litmus dari biru ke merah, fermentasi karbohidrat merubah warna medium dari hijau menjadi kuning, TSI, fermentasi karbohidrat dengan glukosa, laktosa, sukrosa ditandai warna kuning menghasilkan asam. MRVP berwarna merah, sitrat Simmons perubahan warna biru pada media, katalase terlihat gelembung gas pada biakan bakteri, nitrat berwarna merah pada media, urease berwarna merah pada media. 3. Bakteri gram positif ditandai dengan warna ungu dan bakteri gram negatif ditandai dengan warna merah. Pada uji endospora teramati bakteri berbentuk basil. 4. Menentukan genus dan spesies bakteri uji berdasarkan identifikasi uji biokimia dan pengamatan mikroskopis. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan dari mikroskopis dan makroskopis sel bakteri dan hasil uji biokimia. Untuk mikroskopis sel bakteri sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pewarnaan gram dan pewarnaan endospora. Hasil pengamatan pewarnaan gram bakteri menunjukkan bahwa bakteri merupakan gram negatif karena berwarna merah. Bakteri gram negatif ditandai dengan kehilangan zat pewarna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol. Dan sewaktu diberi zat pewarna, tandingannya yaitu dengan zat pewarna safranin akan tampak berwarna merah. Tortora 2010 juga menyatakan bahwa bakteri gram negatif dinding selnya akan berwarna merah dikarenakan mempunyai membran luar yang larut dengan alkohol sehingga membuat dinding sel terwarnai oleh warna merah. Selanjutnya, hasil pengamatan pewarnaan endospora menunjukkan bahwa bakteri tidak memiliki endospora karena tidak berwarna hijau melainkan merah. Bakteri yang tidak dapat membentuk endospora ditandai dengan tidak adanya warna hijau di daerah pengamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tortora 2010 bahwa adanya endospora pada pewarnaan endospora ditandai dengan warna hijau yang mewarnai endospora. Terakhir, pada pengamatan makroskopis bakteri teramati bahwa bakteri berbentuk bulat, memiliki margin entire, elevasi konveks, dan juga berwarna bening. Selanjutnya, reaksi positif hidrolisis amilum pada bakteri ditandai dengan tampaknya area jernih di sekitar pertumbuhan bakteri yang diinokulasi. Hal ini disebabkan pati yang ditumbuhi bakteri sudah terhidrolisis oleh enzim amilase menjadi glukosa. Adanya daerah jernih tersebut juga disebabkan eksoenzim dan organisme yang menghidrolisis amilum dalam medium agar. Sedangkan reaksi positif hidrolisis lemak pada bakteri ditandai dengan warna biru gelap atau kehijauan pada media.
Warna hijau atau biru gelap ini merupakan hasil reaksi dari CuSO4 dengan asam lemak. Selanjutnya, reaksi positif hidrolisis kafein ditandai dengan zona bening yang mengelilingi pertumbuhan bakteri. Kekurangan pada media ini sebagai hasil reaksi dari hidrolit yang menghasilkan asam-asam amino terlarut dan non-koloid. Hasil negatif ditandai dengan tidak teramatinya zona bening, karena tidak ada aktivitas protease sehingga mediumnya tetap buram. Sedangkan reaksi positif hidrolisis gelatin, apabila terjadi pencairan gelatin, berarti bakteri mampu menghasilkan eksoenzim gelatinase. Apabila tidak teramati pencairan bakteri, maka hasilnya negatif atau tidak menghasilkan enzim gelatinase. Uji yang selanjutnya adalah uji produksi indol. Uji indol ini merupakan metode identifikasi untuk membedakan bakteri berdasarkan kandungan enzim triptonase di dalam bakteri tersebut, sehingga mampu mengoksidasi asam amino triptofan yang membentuk indol. Adanya indol dapat dideteksi dengan menggunakan reagen Kovac yang akan membentuk lapisan atau cincin merah pada permukaan medium. Namun, pada gambar tidak terlihat adanya lapisan atau cincin merah tersebut, sehingga menghasilkan hasil uji negatif. Lalu ada uji methyl red. Ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan mikroorganisme yang mampu memproduksi asam organik hasil metabolisme glukosa. Mampunya mikroorganisme ini ditandai dengan adanya perubahan warna medium menjadi merah, namun pada gambar tidak terlihat adanya perubahan medium tersebut, sehingga menghasilkan hasil uji negatif. Yang selanjutnya adalah uji Voges-Precoureur, yaitu merupakan metode untuk mengetahui hasil fermentasi glukosa yang membentuk asetil metil karbinol. Adanya guanin dari pepton dalam medium MRVP broth akan berikatan dengan diasetil yang menyebabkan terbentuknya kompleks merah muda, sehingga menunjukkan reaksi positif. Namun pada gambar terlihat tidak ada perubahan tersebut, sehingga hasil uji adalah negatif. Selanjutnya adalah uji nitrat. Nitrat adalah senyawa yang sangat potensial untuk menggantikan peran oksigen sebagai akseptor hidrogen final selama pembentukan energi. Reaksi positif dari uji ini ditandai dengan terjadinya perubahan warna medium menjadi merah bata. Namun pada gambar tidak terlihat adanya perubahan warna medium menjadi merah bata, sehingga hasil ujinya adalah negatif. Selanjutnya ada uji urease dan uji katalase. Uji urease dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang mempunyai enzim urease. Bakteri memproduksi enzim urease di mana enzim ini berperan dalam menghidrolisis urease menjadi amonia dan CO2, lalu meningkatkan pH dan konsentrasi karbonat. Bakteri yang positif memiliki enzim urease ditandai dengan adanya perubahan medium menjadi warna merah muda, seperti yang terlihat pada gambar. Perubahan warna terjadi ketika enzim urease memutus ikatan karbon dan nitrogen untuk membentuk amonia. Selanjutnya ada uji katalase pada bakteri yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase. Enzim katalase digunakan untuk mengkatalisis hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Bakteri terbukti memiliki enzim katalase apabila terbentuk gelembung udara di sekitar biakan koloni, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya ada uji motilitas dan uji sitrat. Uji motilitas bakteri bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri untuk bergerak akibat adanya alat gerak. Apabila koloni tumbuh menyebar pada medium dan timbul kekeruhan, maka dapat dinyatakan bahwa bakteri mampu bergerak. Sedangkan adanya pembentukan H2S dapat dilihat dengan adanya endapan hitam pada media, seperti yang terlihat pada gambar. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri mampu mereduksi ion tiosulfat menjadi sulfit dan hidrogen sulfida, lalu mengubah H2S dan Fm menjadi besi 2 sulfida yang berwarna hitam. Selanjutnya, uji sitrat yang berfungsi untuk mengetahui sumber karbon bakteri menggunakan sitrat atau tidak menggunakan sitrat. Sitrat merupakan salah satu komponen utama dalam siklus Krebs yang merupakan hasil reaksi antara asetil koenzim A dengan asam oksaloasetat. Sitrat dibuat oleh enzim sitrase yang menghasilkan asam oksaloasetat dan asetat, kemudian melalui proses enzimatis diubah menjadi asam pirufat dan karbon dioksida. Selama reaksi tersebut, medium menjadi bersifat alkali atau basa karena karbon dioksida yang berikatan dengan sodium dan air membentuk sodium karbonat. Adanya sodium karbonat inilah yang mengubah indikator brown thymol pada medium, menyebabkan medium berubah berwarna dari hijau menjadi biru tua seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, uji TSI digunakan untuk mendiferensiasi bakteri yang termasuk ke dalam famili Enterobacteriaceae. Nah, sebagai contoh, pada permukaan merah dengan dasar warna kuning dan dengan ada atau tanpanya gas itu menandakan memfermentasi glukosa. Nah, sedangkan pada permukaan kuning, dasar kuning dengan atau tanpa gas dapat menfermentasi laktosa dan sukrosa. Nah, jadi uji TSI agar ini membedakan bakteri berdasarkan kemampuan mereka memfermentasi laktosa, glukosa, dan sukrosa dan pada produksi hidrogen sulfida H2S. Nah, selanjutnya kita beralih ke uji fermentasi karbohidrat. Yang pertama ada fermentasi glukosa. Nah, hasil di situ pada slide menunjukkan
hasil positif dengan tanda medium berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya kita balik lagi ke definisi uji fermentasi karbohidrat. Nah, jadi uji fermentasi karbohidrat itu bertujuan untuk mendeteksi keberadaan mikroba yang mampu memfermentasikan karbohidrat tertentu. Nah, pola fermentasi yang dilakukan dapat digunakan sebagai acuan untuk membedakan antara satu kelompok bakteri atau spesies dengan kelompok lainnya. Nah, jadi perubahan warna indikator dalam medium merupakan tanda terbentuknya asam, sedangkan terbentuknya gas dapat diamati dengan menggunakan alat berupa tabung fermentasi Durham atau tabung fermentasi. Nah, tadi pada uji glukosa sebelumnya itu menghasilkan warna kuning tanpa adanya udara, dan pada sukrosa itu warna positif itu menjadi kuning dengan adanya udara, dan kalau uji laktosa itu hasil positif ditandai dengan perubahan menjadi warna kuning gelap. Salah satu reaksi yang dapat terjadi di medium litmus milk adalah fermentasi laktosa. Laktosa sendiri adalah sumber karbon untuk produksi energi, dan salah satu hasil fermentasinya adalah asam laktat. Adanya asam laktat dapat dengan mudah dideteksi karena litmus berwarna ungu pada pH netral dan berubah menjadi warna merah muda ketika medium berubah menjadi asam atau pH-nya sekitar 4. Nah, hasil positif ditandakan dengan medium berwarna putih dengan cincin berwarna pink atau dengan medium berwarna pink. Reaksi lainnya yang terjadi pada medium litmus adalah reduksi litmus dan reaksi alkalin. Pada reduksi litmus, fermentasi adalah proses anaerobik dan ini meliputi proses biooksidasi. Oksidasi ini mungkin akan terlihat sebagai perpindahan hidrogen atau dehidrogenasi dari substrat ke substrat lainnya. Dikarenakan ion hidrogen berada dalam bentuk bebas, maka diperlukan akseptor elektron. Nah, jadi agar reduksi oksidasi dapat berjalan, litmus berperan sebagai akseptor elektron ini. Dan saat berada dalam kondisi oksidasi, litmus berwarna ungu, dan ketika litmus menerima hidrogen dari substrat, litmus akan tereduksi dan berubah menjadi warna putih. Sehingga hasil positif pada reduksi litmus terlihat sebagai warna putih susu. Nah, pada reaksi alkalin dibuktikan ketika warna pada medium tidak berubah, tetap ungu atau berubah menjadi warna biru. Reaksi ini mengindikasikan partial degradation dari kasein menjadi rantai polipeptida yang lebih pendek, sehingga disertai dengan pelepasan produk akhir di mana alkalin menyebabkan perubahan warna. Kesimpulan, enzimatik ekstraseluler dan uji hidrolisis fatty pada bakteri ditandai dengan tampaknya area jernih di sekitar pertumbuhan bakteri yang diinokulasi, disebabkan bakteri sudah terhidrolisis oleh enzim amilase menjadi glukosa. Selain itu, disebabkan ekoenzim dan organisme yang menghidrolisis amilum dalam medium agar. Hidrolisis lemak pada bakteri ditandai dengan warna biru gelap atau kehijauan pada media, merupakan hasil reaksi dari CuSO4 dengan asam lemak. Hidrolisis kasein ditandai dengan zona bening yang mengelilingi pertumbuhan bakteri. Keburaman pada media sebagai hasil reaksi dari hidrolilik yang menghasilkan asam-asam amino terlarut dan non-koloid. Hidrolisis gelatin terjadi pencairan gelatin, maka bakteri mampu menghasilkan ekoenzim gelatinase. Kedua, enzimatik intraseluler yaitu dengan uji indol, adanya indol yang akan membentuk lapisan atau cincin merah pada permukaan medium. Uji motilitas pembentukan H2S dengan adanya endapan hitam, bakteri mampu mereduksi ion tiosulfat menjadi sulfit dan hidrogen sulfida lalu mengubah H2S dan Fm menjadi FeS. Uji susu litmus, medium berwarna putih dengan cincin pink di permukaan dan medium berwarna pink yaitu substrat yang diubah pada susu litmus gula pada susu laktosa, serta protein susu kasein, laktalbumin, dan laktalglobulin. Uji fermentasi karbohidrat, adanya perubahan media dari merah menjadi kuning merupakan deteksi produksi asam dari fermentasi glukosa, terdiri dari uji fermentasi glukosa medium berwarna kuning, fermentasi sukrosa medium berwarna kuning, dan fermentasi laktosa medium berwarna kuning gelap. Uji TSI, permukaan merah dan dasar kuning tanpa gas memfermentasi glukosa, sedangkan permukaan kuning dasar kuning dengan atau tanpa gas memfermentasi laktosa dan sukrosa. Uji MR, mampunya mikroorganisme memproduksi asam organik ditandai dengan adanya perubahan warna medium menjadi merah. Uji VP, adanya guanidin dari pepton dalam medium MRVP broth akan berikatan dengan diasetil menyebabkan terbentuknya kompleks merah muda. Uji sitrat, adanya sodium karbonat mengubah indikator bromthymol blue menyebabkan medium berubah warna dari hijau menjadi biru tua. Uji katalase, terbentuk gelembung udara di sekitar biakan koloni. Hal ini terjadi katalis hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen oleh enzim katalase. Uji nitrat, senyawa potensial menggantikan peran oksigen sebagai akseptor hidrogen final selama pembentukan energi, ditandai perubahan warna medium menjadi merah bata. Uji urease, perubahan warna medium menjadi warna merah muda ketika enzim urease memutus ikatan karbon dan nitrogen untuk membentuk amonia.
ketiga, morfologi bakteri melalui pengamatan mikroskopis dan pewarnaan gram, yaitu gram negatif berbentuk batang pendek, sedangkan pewarnaan endospor tidak ada endospora berbentuk bulat dengan margin entire, elevasi konveks dan berwarna bening. Yang keempat, berdasarkan tabel karakteristik di sebelah kiri ini, identifikasi uji biokimia dan pengamatan mikroskopis, genus yang didapat alkaligenes dan spesiesnya alkaligenes faecali. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.